Selamat pagi juragan, jumpa lagi dengan kami dari alltutorial.net. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang HP Oppo A17. Kasusnya adalah baseband unknown atau versi baseband tidak diketahui. Kalau versi baseband tidak diketahui, IMEI-nya sudah pasti nol atau IMEI-nya sudah pasti hilang. Tapi kalau IMEI-nya nol, belum tentu baseband itu hilang ya. Jadi jangan dibalik. Oke, ini adalah CPH2477 atau Oppo A17. Kita akan cek dulu versi basebandnya ya. Ini masih proses, kita tunggu saja dulu. Masih loading, membuka tampilan dari Oppo A17. Ini kita cek di tentang ponselnya ya. Kita cek di tentang ponsel, pengaturan ya. Kita buka pengaturan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita cek di tentang ponsel ya, tentang perangkat juga sama. Kemudian di sini jelas ya HP-nya adalah Oppo A17. Kemudian kita klik versi di bawah tulisan versi Android. Kita klik. Di sana versi baseband tidak diketahui atau basebandnya unknown. Kalau basebandnya unknown sudah pasti IMEI-nya 0 ataupun IMEI-nya hilang. Tapi kalau IMEI-nya hilang belum tentu basebandnya unknown atau belum tentu basebandnya hilang ya. Oke, kemudian langkah selanjutnya hanya untuk memastikan saja kita coba cek IMEI-nya ya. Kok malah pengaturan. Kita cek IMEI-nya ya, kita cek IMEI-nya. Kita cek IMEI-nya terlebih dahulu ya, kita cek IMEI-nya terlebih dahulu. Kita cek IMEI-nya terlebih dahulu. Nah, di sini IMEI-nya hilang ya. Kalau baseband hilang sudah pasti IMEI-nya hilang. Tapi tidak begitu sebaliknya. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan langsung mematikan HP. Jadi kita akan repair baseband dan repair IMEI ya. Untuk mengatasi dua hal ini, langkah pertama adalah HP-nya kita matikan. Kemudian setelah HP off kita akan mencoba untuk UBL terlebih dahulu ya. Atau kita fix baseband dulu. Nanti setelah fix baseband baru kita UBL untuk repair IMEI-nya, karena harus UBL ya. Kita akan masuk atau kita akan login ke DFT Pro-nya. Kita akan login dulu. Kita tunggu saja dulu, mohon sabar sejenak. Kita klik login ya, kita klik login. Kemudian kita tunggu saja dulu proses loadingnya. Di sini kita pilih Oppo and Realme ya. Kita klik Oppo and Realme, kemudian kita web and VRAM-nya ya. Kita klik web and VRAM untuk mengatasi masalah baseband unknown ya. Kita klik web and VRAM, lalu kita klik start. Oke, kemudian langkah selanjutnya HP kondisi off, tekan tahan volume atas dan bawah, kemudian colok ke PC. Nah, ini ternyata usernya sudah gercep, sudah tahu apa yang harus dia lakukan ya. Jadi belum saya kasih instruksi dia sudah paham. Kita klik yes atau kita klik no, terserah. Itu adalah notifikasi untuk membackup NVRAM-nya ya. Kalau NVRAM-nya basebandnya unknown, saya pikir percuma kalau di backup ya. Tapi ya terserah aja lah, bebas ya. Pilih yes juga oke, pilih no juga oke. Oke, langkah selanjutnya kita akan cek apakah setelah kita lakukan web NVRAM-nya nanti basebandnya akan kelihatan atau tidak. Karena syarat untuk repair IMEI di samping harus UBL, basebandnya juga harus nampak. Jadi kalau basebandnya tidak diketahui, ini tidak bakal bisa repair IMEI meskipun sudah UBL. Nah, makanya setelah kita web and VRAM, di sini akan saya cek apakah basebandnya ini ada atau tidak. Kita akan cek atau kita akan lihat bersama-sama. Kita tunggu saja dulu sampai usernya menyalakan HP ya, kemudian mencolokkan HP-nya ke PC, kondisi USB debugging-nya on. Kita tunggu saja dulu, mohon sabar. Di sini masih loading ya, masih loading. Nah, kebetulan ini agak lowbat, jadi nanti setelah kita cek basebandnya ada tidak, nanti kita akan kasih instruksi usernya untuk cas terlebih dahulu ya, untuk ngecas terlebih dahulu karena memang baterainya low ya. Kita cek di tentang perangkat, kemudian setelah itu kita pilih versi, klik versi di bawah tulisan versi Android ya. Kita klik versinya. Di sini basebandnya sekarang sudah nampak atau basebandnya tidak unknown lagi.
Nah, kemudian langkah selanjutnya, karena ini baterainya kebetulan low, jadi nanti biar dicas dulu ya. Kita tunggu saja dulu, ini masih proses ngecas. Nah, untuk proses ngecas tidak usah kita syuting ya, karena terlalu lama ya. Jadi ini sudah dicas, sudah sekitar 25%. Sekarang kita akan lanjut UBL-nya, karena untuk repair IMEI ini HP-nya wajib UBL, jadi kita pilih unlock BL new security ya. Kemudian kita klik start ya, kemudian kita klik start. Oke, langkah selanjutnya, HP kondisi off, tekan tahan volume atas bawah, kemudian colok HP-nya ke PC ya, kemudian colok HP-nya ke PC. Ingat ya, HP kondisi off, tekan tahan volume atas bawah, kemudian colok HP-nya ke PC. Nah, perlu diketahui untuk proses unlock bootloader new security dengan menggunakan DF Pro, ini prosesnya cukup lama, sekitar 4-5 menit, bahkan bisa lebih. Tidak seperti kita UBL dengan unlock tool yang cukup cepat sekali, sekejap mata dia langsung sudah selesai. Cuman untuk Oppo New Security ini UBL pakai unlock tool gagal ya. Makanya kita akan mencoba UBL dengan menggunakan DFT Pro ya. Ini proses UBL-nya cukup lama. Namun seperti yang kita ketahui atau yang sering saya katakan, untuk laju video yang cukup lama ini sudah saya percepat ya. Laju videonya sudah saya percepat untuk mempersingkat waktu saja ya. Untuk mempersingkat waktu saja. Kita tunggu saja dulu, proses UBL hampir selesai. Nah, setelah UBL selesai, nanti HP-nya akan auto masuk recovery. Nah, sebelum masuk ke recovery itu ada tulisan orange state apa tidak? Kalau ada tulisan orange state, lanjut format data ya. Di recovery, lanjut format data. Kalau seandainya tidak muncul orange state, itu berarti UBL-nya gagal. Kalau UBL-nya gagal, ya tidak usah di format data ya. Ya tidak usah di format data via recovery. Tapi kalau UBL-nya sukses dengan ditandai muncul orange state, nah itu harus di format data via recovery ya. Oke, kemudian langkah selanjutnya tentunya ini karena ada orange state-nya, berarti ini nanti di format data sama usernya. Kemudian kita nunggu sampai HP-nya masuk ke menu lagi ya, masuk ke menu lagi, karena perlu setup terlebih dahulu ya. Kita tunggu saja dulu ya. Kita tunggu masih proses. Nah, di sini sudah masuk menu ya, sudah masuk menu. Kemudian kalau sudah masuk menu, langkah berikutnya adalah matikan HP-nya. Kemudian setelah HP off, kita akan proses IMEI repair. Klik di sini. Kemudian ini juga diklik, ini diklik. Lalu kita akan masukkan IMEI ya. Di sini ya, ada angka ya, ada huruf. Oh, ini kita hapus dulu. Kemudian kita copy IMEI 1 ya. Kita seleksi Ctrl C. Kemudian kita paste di sini ya. Kita Ctrl V. Ctrl V itu untuk paste. Ini seleksi. Kemudian kita Ctrl C, kita klik di sini, lalu kita Ctrl V untuk paste. Kemudian setelah itu kita klik start ya. Setelah itu kita klik start ya. Setelah itu kita klik start. Kemudian HP kondisi off, kita tekan dan tahan volume atas bawah. Kemudian colok ke PC. Nah, ini sudah dilakukan sama usernya atau orang yang saya remote, sudah dicolokkan dan sudah proses read IMEI ya, proses read IMEI. Kita klik yes ya. Kemudian langkah selanjutnya kita tinggal tunggu saja proses read IMEI atau repair IMEI pada HP Oppo A17 ya, pada Oppo AP pada HP Oppo A17 ya, pada HP Oppo A17. Kita tunggu saja dulu prosesnya. Mohon sabar sejenak untuk repair ini. Untuk repair IMEI ini prosesnya nggak selama seperti kita melakukan UBL ya. Jadi lebih cepat repair IMEI-nya daripada UBL-nya. Kita tunggu saja dulu ya. Kita tunggu saja dulu. Di sini masih proses read IMEI pada HP Oppo A17 ya, pada HP Oppo A17. Nah, di sini sudah selesai. Setelah selesai, kemudian langkah selanjutnya
kita pasang kartu ya, kita pasang kartu. Setelah kita pasang kartu, kemudian HP kondisi nyala normal, USB debugging on, lalu kita colok ke PC-nya ya. Nah, kita klik di sini untuk ngecek apakah emailnya sudah masuk atau belum ya. Untuk ngecek apakah HP-nya sudah masuk ke HP-nya, apakah emailnya sudah masuk apa belum ya. Kita akan cek di sini ya. Kita akan cek, nah itu sudah ada sinyal, berarti saya yakin emailnya sudah ada ini ya. Emailnya sudah ada. Kita tunggu saja dulu, ini masih proses. Kita akan cek emailnya ya. Kita akan cek emailnya. Kita akan cek emailnya terlebih dahulu ya. Kita akan cek emailnya terlebih dahulu. Pagar, kemudian di sini emailnya sudah nampak, berarti ini sudah fake ya, sudah fake ya. Kita akan coba cek pulsa lah. Kita akan coba tes buat cek pulsa. Apakah sudah bisa untuk cek pulsa ya? Kita tunggu saja dulu. Di sini ternyata sudah fake, berarti ini semuanya sudah selesai. Saya kira masalah HP Oppo A17 kita cukupkan sekian. Sampai jumpa dengan tutorial selanjutnya. Selamat pagi.